Jangan kita membuat kebijakan dalam level apapun, apakah kebijakan dalam tingkat keluarga, tingkat perusahaan, tingkat masyarakat, kebijakan bahkan di tingkat negara. Jangan kita sekali-kali membuat aturan kebijakan yang bertabrakan dengan nilai-nilai agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hipokrit, jangan kita munafik. Kita menulis di setiap keputusan kita dengan berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Dalam setiap keputusan SK begitu biasanya. Coba lihat lembaran negara itu ya. Keputusan presiden atau perpres atau UU semua dimulai dengan apa? Dengan berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Kok bisa ada aturan di dalam aturan yang dimulai dengan kata-kata Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa, lalu kemudian bertentangan dengan aturan Allah? Nauzubillah. Hipokritnya kita manusia ini. Betapa kurang ajarnya kita manusia ini. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu dituntut jadi guru. Wah, nggak bisa. Yaudah jadi santri. Nggak bisa juga. Minimal lo bantu orang yang menjadi guru dan menjadi santri. Dan itu ada wadahnya yang paling tepat. Di mana Ustaz Fahmi? Kita insya Allah akan membangun pusat dakwah Quran Al-Fahmu Institute di Jakarta Barat. Di sana kita akan menyelenggarakan tahfiz Quran, kemudian pendidikan Quran untuk anak-anak, remaja dan dewasa. Tahfiz Quran itu artinya supaya orang hafal Quran. Supaya orang hafal Quran. Begini. Minimal kita punya hafalan Quran. Kalau ente nggak sanggup hafal Quran, lu nikah sama orang yang hafal Quran. Kalau nggak sanggup juga, lu punya anak yang hafal Quran. Nggak bisa juga, lu bantu orang yang mau menghafal Al-Quran di Al-Fahmu Institute. Insya Allah. Ini nomor rekening mana? Nih. Nomor rekeningnya ada di sini. Ada di sini. Ya, di Bank Muamalat, ada di BCA, ada di BNI Syariah. Insya Allah. Insya Allah dan insya Allah kita akan mampu membangun. Nggak jauh-jauh. Kalau yang lain mah di Udik, di mana nggak kelihatan. Tapi ini di Jakarta Barat. Lu bisa lihat, lu bisa kunjungin, dan lu dengan gembira mereka itu menghafal atas infak darimu. Bukan hanya sekedar menghafal, tapi juga mentadaburi, mengamalkan. Dan bisa mengamalkannya. Ini sesuai dengan hadis Nabi dong. Insya Allah. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Lu udah nggak ngapal, nggak ngajar, nggak ngajarin, nggak cinta, nggak demen juga. Fatah lu. Apalagi? Fatah lu. Karena itu sebelum menjadi celaka, insya Allah tempat yang tepat Al-Fahmu Institute. Al-Quran menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Babe Haikal. Alhamdulillah, komando gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya yang menjadi contoh tauladan bagi kita semua dalam mewujudkan kehidupan
di atas muka bumi ini, bahkan sampai di akhirat kelak yang penuh dengan kesejahteraan dan kebahagiaan. Mari pada kesempatan khutbah yang singkat ini kita pancangkan niat dan komitmen kita untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada momentum yang terbaik lebih daripada hari Jumat ini untuk kita memperbaharui komitmen keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengistimewakan hari Jumat ini dan meminta umatnya untuk memperlakukan hari Jumat ini dengan sebaik-baiknya. Dimulai dengan sunnah kita untuk di hari subuh, di Jumat subuh itu kita membaca 2 surah, yaitu surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Ada pesan-pesan ketakwaan, pesan-pesan kehidupan. Lalu kemudian kita disunnahkan untuk mandi di hari Jumat ini. Kita disunnahkan untuk berpakaian yang terbaik, pakai wangi-wangian. Mungkin ada sedikit perubahan. Kalau dulu kita pakai wangi-wangian di tangan, sekarang kita semprot-semprot dengan hand sanitizer. Itulah perkembangan dunia yang tidak mau akan kita alami. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah, protokol Allah harus kita tegakkan. Sebagaimana protokol kesehatan kita juga tegakkan. Karena protokol Allah inilah yang akan menjamin kehidupan kita ini bahagia, sejahtera dari dunia sampai akhirat. Protokol kesehatan mungkin ada waktu-waktunya, ada periodenya. Tidak selamanya. Tetapi protokol Allah Subhanahu wa taala mengikat kita 24 jam. Kita pakai masker nggak mungkin 24 jam. Mungkin ketika di ruang kerja, ketika di tempat umum, ketika kita keluar rumah kita pakai masker. Tapi ketika kita di dalam rumah, ketika kita beraktivitas dalam rumah, ketika kita bersama keluarga, tentu tidak pakai masker. Tapi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lihat tempat, tidak lihat waktu, tidak lihat hari, tidak lihat bulan, tidak lihat tahun. Dia terus akan menjiwai dan terus-menerus membersamai kehidupan kita. Bahkan Allah meminta kita, jaga imanmu itu sampai kamu mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kehidupan di atas muka bumi ini tidak bisa tidak harus diwarnai dengan nilai-nilai ilahiyah. Para ulama kita sejak dahulu telah mengingatkan pentingnya mengurus dunia ini dengan nilai-nilai yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena persoalan dunia bukan hanya persoalan urusan manusia saja. Manusia ini sebagai mandataris, sebagai pelaksana amanah dari Allah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Manusia itu hanya pengemban amanah. Dia pelaksana, dia sebagai mandataris kekuasaan yang Allah berikan. Kalau Allah tidak berikan kekuasaan itu tidak jadi. Maka kehidupan di muka bumi ini harus diatur, harus baik. Ayat-ayat Al-Quran banyak berbicara tentang al-umran, bagaimana kita membangun dunia ini dengan baik, supaya kehidupan kita ini tertib, aman, sentosa, bahagia, sejahtera. Dan ada indikator-indikatornya. Bukan hanya literatur barat modern yang berbicara tentang indikator kebahagiaan manusia. Bukan hanya dunia barat yang hanya bisa berbicara dan menetapkan apa indikator dikatakan suatu negara, bangsa itu bahagia dan sejahtera. Tetapi rujukan kita sebagai umat muslimin
adalah Al-Quran sebagai kitab kehidupan kita. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang hal ini. Bagaimana di Makkah saja sudah turun surah yang dinamakan dengan surah Quraisy, untuk mengingatkan kepada siapapun, bukan hanya bangsa Quraisy. Ya, ayat itu bukan hanya untuk bangsa Quraisy, juga untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, dan bangsa-bangsa dunia lainnya. Hanya wahyu itu memang awalnya diturunkan di tengah-tengah bangsa Quraisy, makanya Allah memberikan khitab dengan nama bangsa Quraisy. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-saif. Kalau ayat Quran itu wahyu pertama turun di negeri kita, barangkali juga menyebut bangsa Indonesia ini dengan segala kelebihan dan keunikannya. Tapi yang menjadi pesan universal di situ apa? Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sembahlah, hendaklah mereka ini, seluruh bangsa di dunia ini. Kenapa mereka lari dari Allah? Padahal Allah sangat menyayangi kita. Mengapa kita lari dari aturan-aturan Allah? Padahal Allah ingin dengan tegaknya aturan-aturan syariat itu, ingin membahagiakan manusia, ingin mensejahterakan manusia, ingin memberikan rasa aman kepada manusia. At'amahum min ju'. Bahkan Allah menjamin kalau Anda bertauhid dengan benar, Anda mengesahkan Allah dengan benar, Anda beribadah kepada Allah dengan benar, Allah akan jamin at'amahum min ju', Dia akan kenyangkan perut kalian dan kalian tidak akan merasa kelaparan. Wa amanahum min khauf. Dan Allah satu-satunya yang bisa memberikan jaminan rasa aman kita dari berbagai macam ketakutan. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membuat perumpamaan di dalam Al-Qur'an. Dalam surat An-Nahl, ini masih surah Makkiyah ini. 112 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un." Allah telah membuat perumpamaan. Perumpamaan itu apa? Negeri qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Negeri itu dulunya aman, dulunya tentram. Bahkan bukan hanya aman dan tentram, tetapi juga ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rezeki itu mengalir datang dari semua penjuru. Tapi apa yang terjadi? Fakafarat bi an'amillah. Banyak negeri-negeri ini, sejak Allah ciptakan bumi, sejak Allah makmurkan bumi ini dengan turunnya Adam dari surga, silih berganti peradaban, membangun peradaban di atas muka bumi ini. Sudah banyak di antara peradaban-peradaban hebat itu yang hancur binasa. Mereka berupaya membangun dunia ini dengan sistemnya sendiri, dari akal pikirannya sendiri, mengikuti selera syahwatnya. Tapi apa? Mereka kufur kepada Allah yang menciptakan semua nikmat dan semua infrastruktur yang ada di muka bumi ini. Jangan saudara bayangkan infrastruktur itu adalah bangunan-bangunan pencakar langit, jembatan-jembatan, jalan tol, bendungan. Iya, itu infrastruktur yang dibuat oleh manusia. Tapi apa mungkin manusia bisa membangun infrastruktur modern itu kalau tidak ada nikmat kehidupan dari Allah, tidak ada pangan, tidak ada sandang dan papan, yang semua bahan bakunya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 2 masa. Buka surah Fussilat ayat 12 sampai di situ sudah diterangkan. Wa qaddara fiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Allah telah tetapkan rezeki. Allah telah ciptakan semua bahan baku yang diperlukan oleh manusia untuk membangun kehidupannya, membangun peradaban fisiknya di atas muka bumi ini. Tidak akan berkurang. Kalau ada yang bilang kekayaan alam itu akan berkurang, saya tidak percaya. Kekayaan alam itu ada, habis di satu tempat, ada di tempat yang lain. Tinggal kita mau eksplorasi, tinggal kita mau memberdayakan, tinggal kita mau menggunakan akal pikiran kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kurang Allah ciptakan kekayaan di atas muka bumi ini, di perut bumi ini,
di dalam lautan, dan semua apa yang tidak kita ketahui, Allah sudah ciptakan itu semua. Masyaallah muslimin dirahmati Allah, maka penting untuk kita mengikuti sistem tatanan ilahiyah untuk membangun peradaban di muka bumi ini. Bukan hanya peradaban fisik, karena peradaban Islam itu bukan hanya memperhatikan aspek fisik saja. Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin, halaman 134 sudah mengingatkan kepada kita. Apa kata beliau? Ini buku rujukan politik dalam peradaban Islam. Ulama yang hidup abad keempat ini menulis dalam buku tipis, Adabud Dunya Waddin, bagaimana kita beradab di dunia untuk memperbaiki, beradab dalam agama kita untuk memperbaiki dunia kita ini. Beliau mengatakan, i'lam annama tasluhu bihi tasluhu dunya hatta tasira ahwaluha muntazimatan wa umuruha multaimatan sittatu asya. Ketahuilah bahwasanya dunia ini akan menjadi baik, menjadi pembangunannya berkelanjutan. Kita bicara tentang sustainable development, tapi kadang kita tidak merujuk kepada ajaran Islam, apa yang ditulis oleh ulama-ulama kita. Hatta tasira ahwaluha muntazimah, sehingga kondisi dunia ini menjadi apa? Teratur. Wa umuruha multaimah, urusan-urusannya menjadi baik. Itu apa yang menjadi faktor yang menentukan itu semua? Kata beliau ada 6 perkara. Yang pertama adalah sittatu asya fi qawaidiha, wahia, pertama adalah dinun muttaba. Harus ada nilai agama ini yang dipatuhi, ditaati. Jangan kita membuat kebijakan dalam level apapun, apakah kebijakan dalam tingkat keluarga, tingkat perusahaan, tingkat masyarakat, kebijakan bahkan di tingkat negara. Jangan kita sekali-kali membuat aturan kebijakan yang bertabrakan dengan nilai-nilai agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hipokrit, jangan kita munafik. Kita menulis di setiap keputusan kita dengan berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Dalam setiap keputusan SK begitu biasanya. Coba lihat lembaran negara itu ya. Keputusan presiden atau perpres atau UU semua dimulai dengan apa? Dengan berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Kok bisa ada aturan di dalam, aturan yang dimulai dengan kata-kata Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa, lalu kemudian bertentangan dengan aturan Allah? Na'udzubillah. Hipokritnya kita manusia ini. Betapa kurang ajarnya kita manusia ini. Kalau begitu, fakafarat bi an'umillah. Ini bagian dari kekufuran terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fadzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Hati-hati, kita akan bisa ditimpa siksa dari Allah. Allah akan menimpakan siksa berupa apa? Libasal khaufi wal libasal ju'i wal khauf. Pakaian kelaparan dan ketakutan. Ya. Kelaparan dan ketakutan itu seolah-olah melekat di tubuh kita masing-masing, seperti halnya pakaian yang melekat pada tubuh kita. Itu bahasa Al-Quran, libas. Maka itu, mari kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbaiki kehidupan kita ini. Ini unsur yang pertama, saudara, dinun muttaba. Agama ini harus junjung tinggi. Bangsa kita ini sudah menyepakati Pancasila. Sila pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Apa boleh ada peraturan keluar dari negara ini, kebijakan publik di negara ini yang dapat bertentangan dengan sila pertama itu? Jangan munafik kita. Dinun muttaba. Di konstitusi kita sudah ditetapkan, pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kurang apa lagi? Masih mau kita memaksakan kepentingan segelintir golongan. Saya baru baca tadi, ada link mengatakan, ya mohon maaf, ini dia biang kerok, keluarnya Perpres nomor 10 2021 bla 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 bla. Ya, mohon maaf, itu naif sekali. Bilangnya, katanya, ya itu adalah dari masukan kepala daerah dan sesuai kearifan lokal. Tetapi di sisi lain, pejabat itu bilang, mengatakan ini juga
kami bisa memahami pelaku usaha. Ya, bilang saja dari awal bahwa ini keinginan pelaku usaha yang ingin melegalkan miras. Selesai. Jangan hipokrit. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sultanun qahir. Kekuasaan itu harus efektif. Diisi oleh orang-orang yang kuat, orang-orang yang kapabel, orang-orang yang kredibel, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan sayang kepada rakyatnya. Yang ketiga adalah, kata Imam Al-Mawardi dalam buku itu, adlun syamil, keadilan yang merata, tidak diskriminatif. Keadilan itu adalah asasul mulk. Dia adalah dasar pondasi setiap kekuasaan. Kalau rasa keadilan itu tidak didapati oleh setiap warga, bahkan satu warga tidak merasakan adanya keadilan di satu negeri, maka tunggu sebentar lagi negara itu akan hancur. Adlun syamil. Yang keempat adalah amnun am, rasa aman yang menyelimuti seluruh negeri. Kita mau kemana-mana aman, tidak ada pencopetan, tidak ada penjambretan, tidak ada penganiayaan, tidak ada pemerkosaan, tidak ada ancaman-ancaman. Baik ancaman antar sesama warga, ataupun mungkin ancaman dari warga kepada pemerintahnya, atau sebaliknya, ancaman dari aparat kepada warga. Jangan kita saling mengancam. Kita ini sebagai satu keluarga bangsa besar, sebagai ummatan wahidah, sebagai nation state, kita harus saling menyayangi. Ruhama'u bainahum, harus saling menyayangi, saling melindungi, saling mengayomi. Yang kelima, kata Imam Al-Mawardi, adalah khasbun dar. Kesuburan, kekayaan alam itu harus sustainable. Ini Imam Mawardi sejak abad 4 Hijriah sudah bicara tentang kekayaan alam ini, bagaimana dikelola dengan sebaik-baiknya. Khasbun dar, jangan dihabisi untuk satu generasi saja. Hati-hati kita gunakan kekayaan alam ini. Harus ada cara kita berpikir untuk jangka panjang. Jangan seenaknya dikeruk, dihabisi, dieksploitasi sedemikian rupa, ya, lalu kita tidak menyisakan apa-apa untuk anak cucu kita kelak. Dan ini yang dikhawatirkan oleh generasi muda bangsa kita. Bagaimana eksploitasi kekayaan alam kita ini dapat menghancurkan dan merusak lingkungan hidup. Yang keenam, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah amalun fasih. Ya. Setiap warga negara itu harus memiliki apa? Cita-cita dan harapan hidup yang besar. Kalau warga negara terancam dengan ketakutan, rasa ada penyakit, ya, kemudian kurang gizi, ada kelaparan, ini mana ada punya rasa cita-cita harapan besar untuk hidup, untuk dia bisa berkembang, untuk dia bisa membangun bangsa dan negaranya? Mustahil. Maka ini semua tugas kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Jangan kira Islam itu hanya urusan ibadah, urusan sholat saja. Saudara baca Quran itu semua ayat-ayatnya dari awal. Surah Al-Baqarah sudah bicara tentang khilafatul insan fil ard, kekhalifahan manusia di atas muka bumi ini. Saudara baca di dalam ayat Al-Quran itu, sebentar lagi kita bulan suci Ramadan, bulan turunnya Al-Quranul Karim. Kita baca banyak peradaban-peradaban di dalam Al-Quran. Ada peradaban Saba yang menjadi ibrah, menjadi contoh bagi kita semua. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani 'an yamini wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kita sering menjadikan ayat 15 surah Saba ini menjadi simbol dan slogan kita umat beragama, mewujudkan bangsa negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hafal semua pejabat, tapi prakteknya belum tentu. Bagaimana mewujudkan itu semua? Baca kisah-kisah Saba ini, bahwa di dalam negeri Saba itu, di rumah-rumah mereka, di pemukiman mereka itu, Allah berikan apa? Tanda kebesaran dan kekuasaan di tempat kediaman mereka. Mereka memiliki kekayaan alam yang luar biasa. 2 bidang. Tanah yang luas menghampar di kiri dan kanan pemukiman mereka itu. Lalu kemudian Allah berpesan kepada mereka, kulu mir rizqi rabbikum washkurulah, makanlah kamu dari rizki yang Allah berikan kepada kamu. Kita semua makan, kita semua minum, kita semua bisa beraktivitas, semua karena rizki Allah. Harus ingat ini. Jangan merasa Allah tidak
punya peran apa-apa dalam kehidupan kita. Lalu kemudian bersyukurlah kepada Allah. Ya, setelah tahu dari mana sumber nikmat itu, kita harus pandai bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara mensyukuri nikmat-nikmat Allah? Satu, dengan ibadah. Yang kedua, dengan membangun bumi ini, peradaban ini dengan nilai-nilai yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Ada sistem akidah, ada sistem ibadah, ada sistem muamalah, ada ekonominya, ada politiknya, ada sosial budayanya, ada semuanya. Lengkap syariat Islam ini. Itu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau itu bisa kita wujudkan, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, Allah akan hadirkan negeri yang baik, nyaman. Ya, tersedia semua kebutuhan untuk rakyatnya. Kemudian kita akan mendapatkan naungan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin dirahmati Allah. Sebagai penutup, mari kita renungi apa yang disampaikan oleh seorang ulama besar, Grand Syekh Al-Azhar almarhum Al-Imam Al-Syekh Mahmud Shaltut dalam tafsirnya, bahwasanya faktor yang akan dapat menghadirkan ketenangan, stabilitas, keamanan dalam kehidupan kita ini, kata beliau, itu bergantung kepada dua hal. Ada stabilitas internal suatu negara dan stabilitas eksternal. Stabilitas internal dalam satu negara itu, pijakannya adalah, pondasinya itu apa? Salahul usrah wa salahul mal wa quwwatun nuzum. Baiknya keluarga. Kita harus punya keluarga yang baik. Dan ini tanggung jawab saudara semua sebagai kepala keluarga. Yang kedua adalah kebaikan harta. Harta yang baik di tangan orang-orang yang saleh. Harta yang buruk kalau dia dikelola oleh tangan-tangan yang salah. Dan yang ketiga adalah kekuatan sistem untuk mengatur keluarga, mengatur harta ini, maka ini sangat penting dalam kehidupan bernegara. Sementara kekuatan atau stabilitas dari eksternal itu adalah bagaimana umat ini memiliki karakter, memiliki kekuatan, memiliki kekuatan untuk apa? Melawan semua bentuk kejahatan dan agresi dari pihak luar. Dan intinya semua itu berasal dari mana? Taqwiyatul unsurir ruhi. Kita harus menguatkan unsur spiritualitas kita. Kita harus mendidik hati kita, anak-anak kita. Untuk apa? Untuk ditanamkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lahirlah at-tadamun, saling melindungi, berpartisipasi dan saling tolong-menolong untuk kebaikan dan ketakwaan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Jumat yang penuh barakah ini, agar Allah senantiasa melindungi keluarga kita, melindungi masyarakat kita, melindungi bangsa kita, sehingga negeri ini bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril Islam wa 'izzal muslimin وعلي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها فإنك يا ربنا أنت وليها ومولاها. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami memang masih baru, tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini. Sebagaimana sahabat Rasulullah Hassan bin Thabit yang berjuang untuk surga, maka kami juga betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan sejarah, hanya Hassan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mimbar itu dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya. Di mimbar itu dia membela Islam. Di mimbar itu dia menyampaikan keunggulan-keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya. Maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media, keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang sama. Kita berjuang lewat media. Media yang akan membumikan Islam rahmatan lil alamin di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia, menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali. Mari salurkan infak media ke rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.